Zaman Paleolitikum atau dikenal juga dengan zaman Batu Tua merupakan masa peradaban yang diperkirakan berlangsung 600.000 tahun yang lalu, di mana masih mempergunakan perkakas yang terbuat dari bahan dasar batu kasar sederhana dan belum melewati proses pengasahan. Selain itu, zaman Paleolitikum juga memiliki ciri-ciri, yaitu sebagian besar tahapan kehidupannya masih berada pada fase mengumpulkan makanan, food gathering, hidup berpindah-pindah, nomaden, dan belum mengenal cocok tanam. Keberadaan zaman Paleolitikum di Indonesia dibuktikan dengan adanya manusia pendukung dari kebudayaan tersebut, di antaranya Pithecanthropus erectus atau sering dikenal sebagai manusia Jawa, merupakan fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur, sekitar tahun 1890-an. Sebelum lebih dikenal ditemukan di Trinil, Eugene de Bois pernah menemukan fosil Pithecanthropus erectus untuk pertama kalinya di desa Kedung Bulbus, Madiun. Pithecanthropus erectus didefinisikan sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri seperti memiliki volume otak 900 cc, bentuk tengkorak datar dengan dahi sempit, serta diperkirakan memiliki tinggi mencapai 170 cm. Pithecanthropus robustus atau manusia Jawa adalah spesies manusia purba yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 1931 oleh Eugene de Bois. Pithecanthropus robustus diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta hingga 1 juta tahun yang lalu di dalam hutan-hutan tropis dan dataran rendah. Mereka hidup dari hasil berburu hewan yang menggunakan alat-alat sederhana berbahan dasar tulang dan pecahan batu. Pithecanthropus robustus memiliki ciri-ciri fisik yang unik, antara lain memiliki otak dengan ukuran sekitar 800-900 cc, wajah lebar dan pipih, dagu menonjol, gigi besar dan kuat, dan tubuh yang lebih tinggi dari manusia purba lainnya pada masa itu. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang kuat dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Manusia purba diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun lalu. Dari fosil yang ditemukan, Pithecanthropus mojokertensis berciri-ciri seperti volume otak antara 650 sampai 1000 cc, muka menonjol ke depan, serta memiliki tinggi badan antara 165 sampai 160 cm. Pithecanthropus mojokertensis hidup dengan cara berpindah-pindah tempat bersama dengan kelompok kecilnya. Dalam mengumpulkan makanan, mereka dibantu dengan alat terbuat dari batu. Alat-alat tersebut terdiri dari kapak berimbas, alat serpih, kapak penetak, dan peralatan dari tulang. Homo wajakensis pertama kali ditemukan oleh D.B. van Rysselten pada 1889 di wilayah barat laut Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Homo wajakensis termasuk dalam ras Australoid, bernenek moyang Homo soloensis, dan menurunkan bangsa aborigin. Berdasarkan hasil temuan, Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu di Indonesia. Manusia jenis ini telah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga mengenal cara memasak makanan meskipun masih dengan teknik yang sangat sederhana, dan dikategorikan sebagai Homo sapiens karena mereka telah mengenal upacara penguburan mayat. Ciri-ciri fisik Homo wajakensis antara lain memiliki ukuran tengkorak sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, volume otak sekitar
1630 cc dan tingginya sekitar 173 cm. Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Meganthropus paleojavanicus memiliki badan tegap, rahang besar dan kuat dengan mengandalkan alam untuk bertahan hidup dan akan berpindah tempat di mana sumber daya alam melimpah. Dalam mengelola makanan, Meganthropus paleojavanicus menggunakan alat-alat bantu seperti kapak genggam dan kapak berimbas untuk memotong-motong makanan hasil buruan. Homo zooensis ialah salah satu jenis manusia purba yang paling maju dibandingkan dengan jenis lain karena kapasitas otak yang besar dengan menyerupai kapasitas otak manusia zaman sekarang. Di Indonesia, fosil ini ditemukan di beberapa wilayah seperti di Nandong, tepi Bengawan Solo, dan Sangiran, serta Sambung Macan, Seragen. Penemuan itu dari penggalian yang dilakukan oleh Willem Frederik Florus Oppernoth, Karel de Haar, dan C.H.R. von Koenigswald pada 1931 hingga 1933. Manusia purba dari Solo ini membuka sistem budaya yang ada di daerah tersebut. Saat ini, budaya itu lebih sering disebut dengan nama kebudayaan Nandong. Selain dari keberadaan manusia pendukung dalam kebudayaan awal di Indonesia, terdapat juga kebudayaan yang berhasil lahir dari keberadaan mereka. Keberadaan zaman Paleozoikum di Indonesia kemudian dibuktikan dengan penemuan benda peninggalan berupa alat perkakas di Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Dengan begitu, peninggalan zaman ini diberi nama kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan merupakan kebudayaan manusia purba jenis Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh von Koenigswald di Pacitan, Jawa Timur tahun 1935. Dalam kebudayaan Pacitan, manusia hidup sebagai pemburu atau pengumpul yang mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diawali dengan penemuan beberapa alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar dan sederhana. Alat-alat ini digunakan sebagai alat-alat pemotong, pemecah, dan pengikis pada saat itu. Peninggalan kebudayaan Pacitan antara lain berupa kapak genggam, kapak berimbas atau chopper, dan alat-alat serpi atau flax. Selain itu, manusia pendukung pada masa ini sudah mengenal api untuk kebutuhan penerangan, memasak, dan lain sebagainya. Kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Sidoarjo, dan Sangiran. Kebudayaan Ngandong berasal dari hasil kebudayaan Homo zooensis dan Homo wajakensis. Corak kehidupan yang dilakukan mereka biasanya seperti berburu, mengembara, menangkap ikan, mengumpulkan makanan atau food gathering, dan nomaden dengan kepercayaan utamanya pada roh nenek moyang. Dalam hal ini, kebudayaan Ngandong ditemukan alat berupa kapak genggam yang terbuat dari batu, tulang, flax, dan tanduk rusa yang mulanya digunakan untuk mengorek ubi dan keladi. Adapun alat ujung tombak yang difungsikan sebagai alat menangkap ikan. Menurut penyelidikan geologi, kepulauan kita mulai terjadi dalam pertengahan zaman Tertier dengan Pulau Jawa hanya terdiri atas tanah pegunungan Priangan sekarang dan daerah Gunung Sewu pantai selatan Jawa Tengah. Tanah Priangan bergandeng dengan Belitung, Kepulauan Lingga dan Riau, terus ke Malaysia Barat dan ke Burma. Di sebelah utara Semenanjung Jawa terdapat beberapa pulau yang nantinya menjadi pegunungan kendeng. Melalui titian tanah muncul binatang jenis mamalia dari Asia ke Jawa. Bekas-bekas fauna itu terdapat di fauna Cijulang dan fauna Kaliglaga dengan menyerupai fauna di India, Burma, dan Tiongkok Selatan. Pada akhir zaman Tertiair dan permulaan zaman Kuartair, laut antara Jazirah Jawa dan pulau sebelah utaranya seakan menjadi semacam danau. Nantinya danau ini juga lenyap. Timbullah tanah datar yang menghubungkan Gunung Sewu dengan Pegunungan Kendeng, sehingga Pulau Jawa menjadi lebih luas, sedangkan bagian utara dan timur masih berupa laut. Lalu untuk
zaman Kuartair sudah ada jenis manusia Jawa, yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus mojokertensis yang fosilnya didapatkan di lapisan bumi Pleistosen bawah seperti bekas-bekas anthropoid, orang utan, dan gibbon.